literasi nasional. Bapak Ibu, literasi bukan barang baru, tetapi kita harus menggerakkan adanya GLN. Pada tahun 2016 GLN marak timbul. Kebetulan saya juga ikut dalam pelatihan di Jogja, di Solo, dan di Semarang tentang gerakan literasi. Saya lihat, apa sih sebetulnya literasi? Apakah membaca saja? Apakah menulis saja? Next, kita bahas nanti. Gerakan literasi nasional Kemdikbud pada tahun 2016 itu menyatakan adanya pertama gerakan literasi yang paling utama, yang paling mendasar, yaitu gerakan literasi di keluarga. Umul madrasah yang pertama itu siapa, Bapak Ibu? Ibunya, di rumahnya. Setelah ada itu, barulah masuk ke sekolah, sekolah masyarakat. Bahkan di sekolah, satu guru satu buku wajib. Ya Pak Ibu, contoh sekolah SMP 3 sampai Angke, kebetulan ibu kepala sekolahnya datang. Ada sekolah literasi di Kabupaten Agam, sekolah penggerak. Buku siswanya ada berapa Bu? 300 lebih. 300 lebih. Itu udah masuk ke sekolah. Soalnya gerakan literasi bangsa dan gerakan literasi budaya. Next. Bapak Ibu, membangun generasi emas 2045 perlu tadi 3. Pertama apa? Ya Bu, karakter. Karakter itu Bapak Ibu dulunya adalah 8 balai karakter. Setelah itu berubah jadi LIMO, profil pelajar Pancasila yang sekarang. LIMO itu apa? Religiusitas, nasionalis, kemandirian, gotong royong. Intinya pokok Pak Ibu karakter itu harus dimiliki oleh anak kita. Bagaimana caranya? Dimulai dari keluarga, dari rumah. Kejujuran itu dimulai dari rumah. Kemandirian itu dimulai dari rumah. Makanya kalau kita punya rumah baca, kan ada buku-buku bantal kita, buku anak-anak umur 2-3 tahun, ada memasang tali sepatu. Itu kan melatih kemandirian. Kebetulan di rumah saya ada buku itu. Nanti saya contohkan sama Bapak Ibu. Selanjutnya literasi dasar. 6 literasi dasar ini yang harus dimiliki oleh kita. Tidak hanya oleh orang yang datang ke rumah baca kita, tetapi kita. Bagaimana kita tetap melakukan literasi baca tulis? Saya ke rumahnya Ketua FLS Sumbar nih, Bang Dedi ini. Waktu saya kesana saya juga kaget, buku Bang Dedi ini bagus, tapi nggak mau dikasih. Artinya bagus. Kata saya, Bang Dedi ini orangnya pembaca, makanya dia punya cakrawala yang bagus. Kata saya waktu itu di hati saya, ini loh bocah wih benar. Tapi memang iyo, setelah awak lihat orang yang membaca itu berbeda. Tapi literasi baca tulis itu berfungsi. Paling indah Pak Ibu, awak yang punya tangan baca tuh, literasi baca tulis itu harus ada. Enggak nawak kamu nulis membaca. Ya Bapak, ayat pertama turun apa Bapak Ibu? Iqra, baca. Kan ya kan Bu, membaca pertama. Jadi tidak kurangnya dia untuk membaca. Oh bunda, ambo bunda ya, ambo, bunda Sri. Tadi lah perkenalan ambo, mau kan Pak Ibu? Kok kata Ibu lupa terlena kan? Bunda Sri, bu. Ambo ini opi membaca, opi aku punya rumah baca. Aku mana opi? Kalau opi membaca, tapi aku tipis-tipis. Bacaan kan nggak dulu, lagi awak tak biasa. Ambo punya buku banyak tuh. Buku dari siapa banyak? Itu peninggalan ini Ambo dulu tuh. Oh jadi nak dulu ini Ambo bi membaca. Malah mau pakai rumah bacanya. Aja kalau punya rumah baca sampai gini, mau pakai Ambo rumahnya. Bukunya banyak lah, dia 362. Dia boleh minta, tuh itu katanya. Dia boleh tak didonasikan. Tuh. Nggak tahu dulu, tanya dulu kalau om tanya dulu. Tanya lah kalau beliau minta sih kok udah bagian kayak yang lain. Atau itu rumah baca bunda. Tapi guna dulu bukan anak bunda. Lihat orang pun siapa yang memberikan buku itu orang harus anak kan Pak Ibu. Buku apa saja. Jadi aduh ingin ubi membaca di
cucunya enggak. Atau aku kata, aduh buku tipis-tipis aja anak-anak di sama rumah itu untuk membaca. Karena membaca itu sebetulnya kebutuhan kalau bagi orang udah biasa. Kak Doni baca tadi pun nih, Kak Doni nulis gitu ya. Tapi kalau enggak, Doni baca udah enggak ada, ya. Selanjutnya literasi numerasi. Literasi numerasi ini berhubungan dengan simbol, dengan angka. Ya kan Bapak Ibu? Di simbol dan angka banyak orang-orang kita yang masih salah. Untuk hitung-hitungan, kebetulan saya juga guru, Bapak Ibu yang guru di sini tahu literasi berdasarkan Nadiem Makarim ya, kita kemarin katanya literasi kita meningkat tapi sedikit gitu ya. Bapak Ibu tahu nggak berapa persentase SD? SMP, SMA lebih parah, lumayan SD. Kalau di SD itu 40% sekian cuma untuk numerasi. SMP 39 sekian, ada datanya sama saya. Jadi kasihan, kok semakin lama numerasi kita semakin rendah, ya kan Bapak Ibu? Jadi numerasi itu berhubungan dengan angka dan simbol. Selanjutnya ada literasi sains. Apa sih literasi sains? Bagaimana? Nanti ini bisa kita hubungkan kalau misalkan dengan pembelajaran di TK seperti kakak kita guru TK. Jadi Kak Uta guru TK. Jadi ini bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran nanti kita ajarkan. Selanjutnya literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan. Contoh di rumah baca. Itu aja contoh saya Bu di rumah baca. Supaya literasi yang ikut terjalani. Contoh, Bapak Ibu, kalau rumah baca misalkan kurang sadar musim layang-layang, ya nak Bu, wakatan adik-adik awak, ke anak-anak awak. Besok itu sama budaya, kita belajar buat layang-layang, bawa bambunya.